Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kita tetap dalam keistiqomahan dan tetap menjalankan hal-hal positif yang sudah kita rutinkan setiap harinya. Dan salawat kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan pemirsa UMN Channel, pernah nggak nih teman-teman mendengarkan kata-kata berikut? Siapa yang berusaha, maka dialah yang akan menuai hasilnya. Nah, perkataan tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, yang penggalan dari ayat tersebut ada kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah keadaannya. Jadi teman-teman, kita pribadi kalau mendengarkan ayat-ayat ini, Allah itu tidak akan merubah keadaan kita sampai kitanya sendiri yang peka terhadap diri sendiri. Peka gimana nih? Misal nih, kita dalam keadaan sekarang kurang baik hatinya, kurang baik perilakunya, kurang baik pemikirannya. Nah, Allah nggak akan lantas mengasih perubahan kepada kita sampai kita sendiri yang memperjuangkan perubahan untuk diri kita. Perjuangan itu pun harus dilandaskan bahwasannya niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berniat untuk memperbaiki diri karena Allah, setelah itu pasti Allah akan mudahkan perjuangan kita, karena kita sendiri yang merubah diri kita untuk lebih baik ke depannya. Nah, perjuangan itu juga harus disertai dengan doa dan tawakal. Jadi teman-teman, kalau berjuang itu kita jangan memikirkan perjuangan nih, aku harus berjuang dari mulai start sampai dapat perjuangan itu, aku harus kerja keras mati-matian ini. Tapi tidak dibarengi doa, tidak dibarengi sholat, tidak dibarengi beramal soleh, dan tidak dibarengi penyerahan diri, penyerahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang sudah kita perjuangkan, maka hasilnya nanti adalah yang terbaik dari Allah. Jadi teman-teman, gimana itu kunci untuk kita berjuang mendapatkan sesuatu hal baik yang kita inginkan? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci doa inilah bahwasannya di situ kita benar-benar mengharapkan sepenuhnya yang terbaik menurut Allah, bukan menurut diri kita. Setelah berdoa, kemudian kita ikhtiar atau berusaha dan berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Setelah berdoa dan berjuang dengan begitu banyak konsekuensi yang kita lalui, kemudian banyak juga cobaan-cobaan di dalam perjuangan itu, tapi kita tetap teguh hati untuk mendapatkan hal baik tadi yang kita inginkan. Setelah perjuangan kita lalui, kita lewati, maka hal terakhir untuk perjuangan itu membuahkan hasil yang indah adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka jika kamu sudah berazam, kamu sudah bertekad, kamu sudah berjuang, fatawakkal 'alallah,
maka bertawakallah kepada Allah. Karena yang menentukan hasil dari perjuanganmu itu dan yang tahu mana yang terbaik untukmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri kita sendiri. Jadi kita hanya sekedar berjuang, berdoa, berusaha, selebihnya untuk hasilnya biarkan Allah yang menentukan mana yang terbaik. Teman-teman dan pemirsa UMN Channel, saya akan menceritakan sebuah kisah yang menurut saya kisah ini merupakan kisah yang menginspirasi sekali dari sisi perjuangannya. Bagaimana kisahnya? Ini adalah kisah Uwais Al-Qarni, di mana seorang pemuda yang solih, walaupun dengan keterbatasan, dia memiliki sakit pada dirinya, kemudian mengurus orang tua atau orang tua itu adalah ibunya yang sudah tua, namun dengan ujian yang begitu berat, akan tetapi dia tetap menjalankan ujian tersebut dengan rasa ikhlas dan sabar dan sangat patuh kepada orang tuanya. Jadi sampai suatu ketika seluruh keinginan ibunya tidak pernah dibantah oleh Uwais Al-Qarni. Ketika dia ingin pergi bertemu dengan Rasulullah, dia meminta izin kepada ibunya, saya ingin bertemu Rasulullah. Kemudian ibunya mengizinkan. Tapi ibunya berkata juga, setelah kamu menemui Rasulullah langsung balik untuk pulang menemui ibunya karena ibunya masih dalam keadaan sakit. Setelah sampai ke rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada di rumah. Rasulullah sedang dalam peperangan. Kemudian karena dia merasa harus mengurus ibu lagi, dia balik lagi ke rumah. Nah, setelah itu ibunya berkata, ibunya sangat berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, kemudian dia mengetahui bahwasannya jarak dari Yaman, tempat tinggal mereka, ke Mekah itu tidaklah singkat, tidaklah dekat. Jadi kalau orang-orang dulu mau berhaji dari Yaman ke Mekah itu perjalanan yang panjang, melalui gurun yang panas, tandus, sangat membutuhkan persiapan yang banyak, dan tidak ada pernah seorang pun yang melewatinya tanpa memakai kendaraan unta, membawa bekal yang banyak. Kemudian dia berpikir bahwasannya saya ingin mematuhi ibu saya, apa yang ibu saya inginkan, apa yang ibu inginkan, saya harus penuhi. Kemudian dengan begitu dia membeli seekor anak lembu. Setelah Uwais Al-Qarni membeli anak lembu, kemudian dia membuat kandang lembu tersebut di atas bukit, yang setiap hari lembu itu pulang hari dia ke atas bukit, turun bukit lagi, begitu seterusnya sampai 8 bulan. Yang lembu itu sudah sangat, dari yang kecil dia urus sampai 8 bulan, dia naik atas bukit, turun lagi, begitu terus sampai dia merasa bahwasannya otot-ototnya sudah kuat untuk mengangkat ibunya pergi ke Mekah. Nah, setelah tiba musim haji, maka dia membawa ibunya tanpa menggunakan unta, dia langsung menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dan dia terakhir, ternyata dia bisa mewujudkan keinginan ibunya untuk bisa berangkat haji ke Mekah. Itu menurut saya adalah perjuangan yang luar biasa, dikarenakan akibat anak tadi yang begitu menyayangi ibunya, begitu hormat kepada ibunya, begitu memuliakan ibunya, sampai dia tidak memikirkan lagi keinginan dirinya sendiri untuk bahagia, hanya demi ibu yang bahagia. Terakhir, dia termasuk salah satu orang yang juga masuk surga dengan keistimewaan dan kesolihan serta ketawaduan yang luar biasa. Nah, kisah ini bisa kita jadikan pedoman bahwasannya kita kalau ingin berjuang itu harus totalitas. Setelah berjuang totalitas, biarkan Allah yang akan menentukan bagaimana akhir dari perjuangan itu. Yang penting kita ikhtiar dulu, usaha dulu, doa dulu. Saya juga teringat nih teman-teman, kisah dari Muhammad Al-Fatih, adalah seorang sultan yang pada usia 21 tahun sudah bisa memecahkan tembok Konstantinopel. Nah, umur 21 tahun, masih muda, pemikirannya masih luar biasa, ilmunya luar biasa, kesolehannya juga luar biasa. Muhammad Al-Fatih mempunyai pasukan-pasukan, ribuan pasukan untuk menghancurkan Konstantinopel, dan karena perjuangan tersebut, maka Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lantas setelah mendengar perjuangan para pemuda-pemuda ini, kita sebagai pemuda, perjuangan apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita dan untuk umat ini, untuk umat Islam khususnya, untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Perjuangan apa yang sudah kita lakukan?
Jadi teman-teman, jangan pernah sia-siakan kehidupan kita selagi ada di dunia. Karena sesungguhnya ketika kita sudah mati, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita sesali. Menyesal bagaimanapun kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Jadi selama hidup di dunia ini, berjuanglah dengan baik, berjuanglah sesuai apa yang kamu inginkan selagi itu dalam posisi dan koridor yang Allah ridhoi. Kemudian berniat dan berusahalah untuk membahagiakan orang tua, orang-orang yang kita sayangi, dan bermanfaat untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, teman-teman, setelah perjuangan tadi juga sudah kita lalui, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka Allah juga sudah menurunkan ayat di dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 87. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jadi ayat ini menceritakan bahwasannya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah merupakan orang-orang yang termasuk dalam golongan kafir. Nauzubillah min zalik. Jadi kita orang muslim harus tetap semangat, optimis, dan berjuang untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah meridhoi kita, maka seluruh kehidupan dunia ini akan dimudahkan oleh Allah untuk kita, gitu teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan pemirsa UMN Channel. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.